Perkenalkan, aku Jinis, absen 16. Aku Anta, absen 24. Hari ini kita akan membahas apa? Mengenai kecanggungan. Oke, selamat menyaksikan. Pertama-tama sebelum membahas cekungan, kita akan membahas mengenai kemonotonan atau yang biasa disebut dengan stasioner. Kemonotonan itu ada dua rumus. Pertama, jika f aksen x lebih besar dari 0, maka untuk setiap x bilangan a, b, f monoton naik. Sedangkan jika f aksen x kurang dari 0, untuk x anggota a, b, maka f monoton turun. Untuk bisa lebih mendapatkan gambarannya, mari kita gambar grafiknya untuk bisa lebih memahami. Di gambar grafik pertama, jika kita gambar monoton naik, maka gambar monoton naik akan seperti ini. Sedangkan jika pada monoton turun, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, di sini mengalami kenaikan karena fungsi B lebih besar daripada fungsi A. Sedangkan di monoton turun akan mengalami penurunan karena fungsi B kurang dari fungsi A, seperti itu. Sedangkan di contoh grafik lainnya, di sini terdapat gambar parabola. Di gambar parabola ini kita bisa melihat ada titik maksimum sebesar x sama dengan c. Jika kita bisa lihat dari sini ke sini, jika f semakin ke kanan, maka fungsinya akan semakin turun. Itulah yang akan disebut sebagai monoton turun. Sedangkan dari x sama dengan c kanan akan mengalami fungsi naik. Itulah yang akan disebut sebagai monoton naik. Monoton turun terletak pada titik min tangga sampai c. Sedangkan di monoton naik dapat di titik c sampai tangga. Dari minus tangga sampai c dan c sampai tangga. Gitu. Nah, untuk bisa lebih jelasnya, mari kita akan lihat contoh soalnya. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Contoh soal pertama mengenai kemonotonan. Ketahui fx sama dengan x pangkat 3 dan 6x kuadrat. Di sini seperti yang kita ketahui tadi, rumus kemonotonan ada dua, f aksen lebih besar daripada 0 atau f aksen kurang dari 0. Nah, itu terserah mau yang mana dulu. Jika mau bisa dimulai dari f aksen lebih besar daripada 0 atau f aksen lebih besar daripada 0 adalah monoton naik. F aksen x lebih besar daripada 0. Nah, f aksen x lebih besar daripada 0 itu berarti turunan dari fx adalah 3x kuadrat min 12x lebih besar dari 0. Dan setelah mengetahui turunannya, ini kita faktorkan. Dibagi 3, x kuadrat min 4x besar daripada 0. Lalu dikeluarkan x-nya, x kurung buka, x min 4 lebih besar daripada 0. X sama dengan 0 sama x sama dengan 4. Jadi titik potongnya ada dua nih. Titik potong ada dua, 0 sama 4. Mengetahui titik potong 0 sama 4, kita buat garis. Lalu kita masukkan angkanya, 0, 4. Nah, lalu kita uji titik. Di titiknya bisa melalui kita masukkan angka. Angkanya harus diantara titik potong tersebut. Misalnya 0,4, kita mau mengambil angka 1. Jadi kita masukkan saja ke fungsi turunannya. 3 kali 1 kuadrat dikurangi 12 kali 1. Berarti kan 3 dikurangi 12, minus 9. Berarti satunya itu minus. 1 kan terletak di antara 0 dan 4. Di sini minus. Lalu berarti samping-sampingnya sini plus dan sini plus. Nah, karena yang kita ketahui adalah monoton naik atau lebih besar, maka kita ambil yang positif. Jika monotonnya turun, kita ambil yang negatif. Karena kita pakai monoton naik, jadi kita ambil yang positif. Jika sudah seperti ini, maka kita tahu f monoton naik terletak di antara minus tangga sampai 0 dan 4 sampai tangga. F monoton turun terletak di antara 0,4. Kenapa ini minus tangga? Karena kita nggak tahu sini batasnya berapa. Makanya kita tulis tangga dengan adanya minus. Kalau di sini kita nggak tahu batasnya, makanya kita juga tulis tangga, tetapi nggak ada minusnya karena di sini adalah bagian positifnya, sedangkan sini adalah bagian negatifnya. Nah, segitu saja mengenai kemonotonan. Sekarang mari kita lanjut ke cekungan. Baik, tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Jimmy, saya akan menjelaskan mengenai kecanggungan dan juga efek belok. Dan pertama untuk kecanggungan terlebih dahulu. Nah, tadi kan di Jimmy dijelaskan bahwa yang digunakan adalah turunan pertama, yaitu f aksen x. Sementara kalau untuk mencari kecekungannya, apakah itu cekungnya ke atas atau ke bawah, kita melihat dari f aksen x atau turunan kedua dari fungsi tersebut. Maka jika diketahui sebuah fungsi, maka kita harus menurunkannya 2 kali untuk mengetahui bentuknya. Oke, jika f aksen x atau turunan kedua dari fungsi itu lebih dari 0 dalam interval a, b, maka cekungnya berada naik atau bentuknya U untuk interval a sampai b. Sedangkan jika turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka dalam interval a, b cekungnya berbentuk N atau cekung ke bawah. Nah, bentuknya seperti yang pada gambar ini. Jika bentuknya cekung ke atas maka gini, dan bentuknya cekung ke bawah maka gini. Lalu untuk titik beloknya adalah inflection point bahasa Inggris.
Dan di sini jika kita ada sebuah fungsi yang mungkin bentuknya ada yang cekung ke atas, cekung ke bawah, pasti ada titiknya di tengah-tengah. Dan di tengah-tengahnya itu dinamakan titik belok, yaitu merupakan tempat terjadinya perubahan cekungan. Seperti ini cekungnya ke atas, lalu dicekung ke bawah. Dan titik tengah-tengahnya adalah titik belok. Dan titik belok dapat dicari jika f aksen x atau turunan kedua dari fungsi itu sama dengan 0. Karena ini lebih besar dari 0, yang lebih kecil dari 0, yang ini sama dengan 0. Nah, dan untuk mencari titiknya dapat dicari dengan A atau titik ini, koma dengan FA jika dimasukin ke fungsinya yang sebelum diturunin. Oke, setelah menjelaskan secara teori, mari kita coba contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal ini, jika ditanya adalah nilai stasioner nilai monoton, maka kita akan memakai rumus tadi, f aksen x lebih besar daripada 0 atau f aksen x kurang dari 0. Terserah mau pakai yang mana untuk cari nilai stasioner atau monoton. Jadi f aksen x sama dengan kan 3 turun 3 kali sepertiga x pangkat 2 dikurangi 2x min 3, atau bisa aja kita sebut sebagai x pangkat 2 karena 1 kali x kuadrat adalah x kuadrat min 2x min 3. Ini adalah f turunan pertama atau f aksen x. Nah, setelah ini kita akan mencari monoton naik atau monoton turun. F monoton naik atau lebih besar daripada 0. Lalu kita faktorkan x min 3 x min 1, atau yang bisa kita sebut sebagai x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Jadi kita ketemu titik fotonya adalah 3, min 1. Setelah itu kita buat garis, lalu kita tulis min 1, 3. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita akan mencari titik uji. Kita akan melakukan titik uji. Dan titik uji bisa kita lakukan di antara selang 1 sampai 3. Lalu kita ingin memakai angka 0. Jadi kita masukkan kecil ke dalam fungsinya. 0 dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Berarti minus 3. Ini 0 kan di sini minus. Lalu sisanya adalah plus positif. Karena ini adalah bisa, maka kita akan answer yang positif saja. Lalu sudah diketahui f monoton naik itu berarti ada juga pertama minus tak hingga sampai minus 1 dan 3 sampai tak hingga. Jika f monoton turun itu berarti antara min 1 sampai 3. Begitu untuk mencari nilai stasioner atau nilai monotonan satu garis. Dan selanjutnya kita akan mencari mengenai nilai cekung yang akan dijelaskan oleh Antea nanti. Nah, itu tadi yang monoton. Lalu kita akan melanjutkan ke cara cekungannya, yaitu untuk melihat di turunan keduanya. F double aksen x yang sama dengan ini turunin berarti 2x, lalu min 2x turunin menjadi min 2. Lalu ini juga dilihat untuk mencari yang cekungnya ke atas, maka 2x min 2 lebih besar dari 0. Sehingga jika dibagi 2, x min 1 lebih besar dari 0, sehingga x lebih besar dari 1. Sehingga dari buat dari bilangannya, ini membuat nolnya hanya ada 1. Itu 1 itu sendiri, sehingga untuk x lebih kecil dari 1, minus, serta x lebih besar dari 1, itu plus. Ada lagi yang positif, yang cekungnya ke atas bentuknya U, itu yang x lebih besar dari 1, makanya x lebih kecil dari 1, itu minus. Dan x sama dengan 1 merupakan titik beloknya, yang dimana menghasilkan f aksen x atau f double aksennya itu sama dengan 0. Sehingga untuk intervalnya sendiri, yang positif itu atau cekung ke atas adalah 1 sampai dengan tak hingga, sedangkan yang cekungnya ke bawah adalah tak min tak hingga sampai dengan 1. Itu adalah cekung ke bawah dan juga cekung ke atas. Nah, yang terakhir kita akan cari titik beloknya. Titik beloknya tadi yang sudah seperti saya katakan, x-nya sama dengan 1, maka kita tinggal cari y-nya. Dengan mencari y, kita memasukkan kembali ke dalam fx, karena tadi seperti yang saya bilang pada teori, titik belok dicari dengan x, fx atau a, f sama saja. X-nya tadi 1, maka kita cari f1-nya. F1 sama dengan kita masukkan kembali ke persamaan, sepertiga 1 pangkat 3 min 1 kuadrat min 3 kali 1 plus 4 sama dengan sepertiga kali 1 min 1 min 3 plus 4 sama dengan sepertiga. Nah, kalau untuk titik beloknya adalah 1, sepertiga. Ini adalah titik beloknya, lalu ini yang cekung ke atas dan ini cekung ke bawah. Oke, terakhir untuk gambar grafiknya, makanan yang tepatnya cukup kita hapus dulu. Oke, terakhir adalah untuk gambar grafiknya. Dari gambar ini yang sudah barusan saya gambarkan dapat terlihat bahwa monoton naik atau grafiknya naik merupakan dari minus tak hingga yang bawah sini sampai dengan minus 1 di sini. Lalu juga terlihat pada 3 di sini sampai dengan tak hingga, seperti yang tadi dapatkan dari f aksen x. Lalu juga untuk yang turun adalah dari min 1 sampai dengan 3, ini grafiknya turun ke bawah. Itu untuk yang monoton atau stasioner. Lalu untuk yang kecekungannya, yang ini adalah cekung ke bawah. Dilihat dari yang ini, min tak hingga sampai dengan 1, sampai dengan 1. Lalu yang ini ada cekung ke atas, yaitu 1 sampai dengan tak hingga di sini. Lalu untuk 1 ini merupakan titik beloknya, yang merupakan persimpangan antara cekung atas dan juga cekung bawah. Nah, titik beloknya yaitu 1, sepertiga. 1, makanya nggak pas tempat kitonya. Oke. Sepertinya sekian penjelasan dari kami mengenai kecekungan, stasioner, dan juga titik belok dan kemonotonan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.